kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu tentang kualitas layanan dalam bisnis retail. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Randy Bagus Setiawan dan teman saya Abdul Mubarak dari absen 1. Saya Alaina Najira dari absen 4. Oke, langsung saja bisa di next. Nah, yang pertama ada definisi dari kualitas layanan dalam bisnis retail, yaitu kualitas layanan dalam bisnis retail yaitu merupakan suatu penilaian terhadap suatu kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh bisnis retail yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan juga memberikan pengalaman terhadap para konsumen sehingga memperoleh kepuasan pelanggan atau loyalitas konsumen. Nah, bisa di next. Nah, selanjutnya ada konsep kualitas layanan. Konsep kualitas layanan ini memiliki implikasi terhadap suatu pandangan terhadap kualitas. Nah, banyak sekali variasi pendekatan dalam konsep kualitas layanan ini. Yang pertama adalah pendekatan yang bersifat objektif. Nah, pendekatan yang bersifat objektif ini adalah pendekatan yang menekankan pada suatu pandangan terhadap kualitas secara internal. Jadi di dalam perusahaan bisa melalui pendekatan produksi atau pendekatan penawaran yang mengadaptasi pada pandangan yang lebih spesifikasi. Nah, selanjutnya ada pendekatan yang bersifat subjektif, yaitu pendekatan yang menekankan pada suatu pandangan yang bersifat eksternal. Kalau tadi yang objektif ini bersifat internal atau di dalam perusahaan, kalau subjektif ini bersifat eksternal, yaitu di luar perusahaan. Nah, bisa melalui pendekatan pemasaran atau permintaan konsumen untuk memberikan suatu kritik atau penilaian terhadap yang sebenarnya terhadap kualitas. Mungkin contohnya seperti di sini pasti gak semua punya aplikasi Shopee ya, atau mungkin semacamnya. Nah, di situ kan ada disediakan wadah atau tempat untuk mengevaluasi. Nah, kenapa sih kok perusahaan memberikan wadah atau tempat itu? Nah, bertujuan untuk supaya perusahaan memberikan bisa mengetahui apa sih kekurangan dari bisnis kami, apa sih kekurangan dari mungkin dari barangnya atau dari lamanya perjalanannya atau mungkin lain-lain. Nah, di situ bisa jadi bahan evaluasi agar bisa lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu dimensi pengukuran kualitas layanan. Untuk dimensi sendiri menggunakan metode Serval. Metode Serval merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari masing-masing dimensi sehingga didapatkan nilai kesenjangan antara persepsi konsumen terhadap kualitas layanan yang diterima. Untuk metode Serval sendiri terdapat 5 dimensi. Yang pertama yaitu tangibles atau bukti terukur, menggambarkan fasilitas fisik, perlengkapan, dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. Contohnya seperti bagaimana tata letak layout dari gedung tersebut, apakah sudah sesuai dari prosedurnya, kemudian gedungnya apakah sudah termasuk strategis di antara strategis di masyarakat sekitar, kemudian dilihat dari kerapihan, kebersihan, serta kenyamanan apakah sudah sesuai bagi para konsumen. Dengan adanya reliability ini, perusahaan dapat menilai apakah pegawai tersebut dapat dikatakan handal dalam melayani para konsumen. Handal di sini yang dimaksud yaitu contohnya seperti apabila terdapat konsumen yang bertanya mengenai suatu produk di toko tersebut, diharapkan para karyawan tersebut dapat menjelaskan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti kepada para konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat. Setiap pegawai diharuskan tanggap dalam membantu customer. Contohnya seperti pada saat terdapat keluhan-keluhan dari para pelanggan,
para pegawai tersebut diharapkan dapat menangani keluhan-keluhan tersebut serta memberikan solusi dari setiap permasalahan. Kemudian yaitu asuransi atau jaminan merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas yang memberikan rasa percaya serta keyakinan. Jaminan yang dimaksud adalah apakah perusahaan tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen pada saat berbelanja di toko tersebut, serta dapat meyakinkan customer untuk dapat berbelanja di toko tersebut. Lalu yang terakhir yaitu empati, mencakup kepedulian serta perhatian individual kepada para pengguna. Setiap karyawan diharapkan bisa memahami keinginan dari setiap customer. Dengan begitu, maka customer dapat merasa nyaman pada saat berbelanja karena segala kebutuhannya dapat terpenuhi serta memilih untuk menjadi pelanggan tetap di toko tersebut. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yaitu untuk studi kasus yang kelompok kami gunakan yaitu toko retail paling banyak terkemuka dan banyak cabangnya yaitu Alfamart. Mengapa kalau kami menggunakan Alfamart? Karena Alfamart juga menggunakan metode self-qual, yaitu alat atau metode untuk mengukur pelayanannya. Yang pertama, daya tanggap. Daya tanggap berdasarkan penelitian kelompok kami, yaitu karyawan Alfamart tersebut dikatakan cukup baik dilihat dari ketanggapan pada saat melayani masyarakat dan untuk menyikapi dalam keluhan-keluhan masyarakat tersebut. Dan yang kedua, keandalan, yaitu merupakan kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera, akurat, dan memuaskan terhadap para konsumen. Yang selanjutnya, jaminan, itu selama ini customer selalu merasa aman dan tidak terganggu saat berbelanja di Alfamart, karena di Alfamart tersebut tempatnya itu sudah terang, karena paling terang di antara yang lainnya, yaitu toko retail yang sangat menggunakan lampu yang sangat banyak dan juga tempatnya dingin dan bersih juga. Yang selanjutnya yaitu empati, merupakan kapasitas untuk memahami sudut pandang konsumen agar kualitas pelayanan terjalankan dengan baik, yaitu contohnya seperti pada saat pelanggan atau konsumen masuk terhadap toko retail Alfamart, yaitu dengan memberikan salam atau menyapa, dan ketika setelah membeli karyawan kasir tersebut memberikan salam juga dan menawari berbagai hal-hal menarik untuk kembali lagi ke toko retail tersebut. Yang terakhir yaitu bukti terukur. Untuk gedung Alfamart ini dapat dikatakan strategis karena berada di pinggir jalan raya serta tersedia parkir yang sangat luas, dan selain itu kebersihan dan kerapian sudah dapat dikatakan sangat baik karena toko retail Alfamart tersebut sudah uji berkala dan sesuai SOP yang tersedia. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kualitas layanan retail yaitu segala penilaian mengenai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh suatu retail dengan tujuan untuk memberi nilai tambah kepada produk yang dijual dan juga memberikan pengalaman berkesan kepada konsumen pada saat berbelanja sehingga perusahaan mendapatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom Komentar di bawah ini. Sebagai penutup, mungkin ada pantun dari rekan saya. Beli tahu, beli bakwan. Cakep. Terima kasih, see you kawan. See you kawan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.